Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Laila Zara Ramadhani dengan NIM H0112411027. Kali ini saya akan membahas materi tentang komponen tangensial normal, percepatan, dan torsi yang diambil dari buku Thomas Calculus bab 13.5. Materi ini sangat penting untuk memahami bagaimana sebuah benda bergerak di ruang 3 dimensi, misalnya mobil yang berkelok, pesawat yang menukik, atau roket yang meluncur ke angkasa. Ketika sebuah objek bergerak di ruang 3D atau 3 dimensi, sistem koordinat biasa seperti I, C, K seringkali kurang informatif. Kenapa? Karena arah gerakan objek itu sendiri biasa terus berubah. Misalnya, saat mobil melewati jalan berkelok, arah kecepatannya ikut berkelok juga. Nah, sistem koordinat Cartesian yang tetap tidak bisa mengikuti perubahan arah ini. Karena itu, kita butuh sistem koordinat lokal yang selalu menempel pada gerakan objek. Sistem ini disebut TNB frame atau kerangka tangan normal binormal. Tiga vektor ini, T, N, dan B, akan bergerak bersama dengan objek. Tujuannya adalah supaya kita bisa memahami bagaimana percepatan memengaruhi gerakan objek. Perkenalkan, nama saya Andi Anissa Melani Asri dengan NIM H0112411076. Kerangka TNB. Kerangka TNB merupakan sistem koordinat yang digunakan untuk menggambarkan gerak suatu partikel di sepanjang lintasan melengkung. Terdiri dari 3 vektor satuan yaitu T, N, dan B. Pertama, T atau vektor singgung satuan menunjukkan arah gerak partikel pada saat tertentu dan dinyatakan sebagai T sama dengan V per norma V. Kedua, N atau vektor normal satuan menunjukkan arah di mana lintasan berbelok dan dituliskan sebagai N sama dengan dt per ds per norma dt per ds. Terakhir yaitu B atau vektor binormal satuan merupakan vektor yang tegak lurus terhadap T dan N dan didefinisikan dengan perkalian sistem B sama dengan T kali N. Ketiga vektor ini merupakan sistem ortonormal yang saling tegak lurus satu sama lain. Nah, pada slide ini kita dapat melihat visualisasi dari kerangka TNB, yaitu 3 vektor satuan yang selalu melekat pada lintasan gerak suatu partikel. Vektor pertama adalah T atau vektor singgung satuan yang ditunjukkan oleh panah merah. Vektor ini selalu searah dengan arah gerak partikel pada titik tersebut. Dengan kata lain, T menunjukkan kemana partikel sedang bergerak pada saat itu. Selanjutnya, panah hijau menunjukkan vektor normal satuan atau N. Vektor N ini mengarah ke sisi dalam lengkungan lintasan, yaitu arah di mana lintasan membelok. Ketika partikel berubah arah, vektor N menunjukkan ke arah pusat kelengkungan lintasan tersebut. Lalu panah biru digambar menunjukkan vektor binormal atau B. Vektor B diperoleh dari hasil perkalian silang antara T dan N, yaitu B sama dengan T kali N. Vektor ini tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh T dan N, sehingga menggambarkan arah keluar dari bidang lintasan. Ketiga vektor T, N, B saling tegak lurus dengan membentuk suatu sistem koordinat lokal yang bergerak mengikuti partikel. Artinya, ketika partikel bergerak di sepanjang lintasan yang melengkung, arah ketiga vektor ini pun ikut merubah secara dinamis. Melalui kerangka TNB inilah kita bisa memahami bagaimana arah gerak dan arah perubahan gerak partikel terjadi pada setiap titik di lintasan. Nah, selanjutnya kita beralih pada komponen percepatan. Vektor percepatan suatu partikel dapat diuraikan menjadi 2 komponen, yaitu komponen tangensial dan normal. Dengan persamaan A sama dengan AT kali T plus AN kali N. Komponen AT menunjukkan seberapa cepat kelajuan partikel berubah terhadap waktu dan dituliskan sebagai AT sama dengan D kuadrat S
per dt kuadrat sama dengan d per dt norma V. Dan untuk AN menunjukkan seberapa kuat partikel membelok mengikuti lintasan yang dinyatakan sebagai AN sama dengan kappa kali ds per dt kuadrat sama dengan kappa norma V kuadrat. Nah, berikutnya pada slide ini kita bisa melihat gambar dari komponen-komponen percepatan yang dialami oleh partikel. Vektor percepatan total yang ditunjukkan oleh panah kuning sebenarnya dapat diuraikan menjadi dua bagian utama, yaitu komponen tangensial dan komponen normal. Panah merah menggambarkan komponen tangensial percepatan atau AT. Arah AT selalu sejajar dengan vektor singgung T, karena komponen ini menunjukkan perubahan besar kecepatan apakah partikel sedang mempercepat atau memperlambat gerakannya di sepanjang lintasan. Jika AT bernilai positif, partikel semakin cepat, dan jika negatif, partikel semakin melambat. Sementara itu, panah hijau menunjukkan komponen normal percepatan atau AN. Arah AN selalu tegak lurus terhadap lintasan, mengarah menuju ke pusat kelengkungan lintasan. Komponen ini tidak mengubah besar kecepatan, tapi mengubah arah gerak partikel, sehingga partikel dapat terus mengikuti lintasan yang melengkung. Secara matematis, kedua komponen ini dapat dituliskan dalam bentuk A sama dengan AT kali T dan AN kali N. Artinya, percepatan total merupakan hasil penjumlahan dan percepatan tangensial dan percepatan normal. Dari gambar ini, kita dapat memahami bahwa gerak melengkung bukan hanya soal seberapa cepat partikel bergerak, tapi juga bagaimana arah geraknya terus berubah. Kombinasi antara AT dan AN inilah yang menyebabkan partikel bergerak dengan lintasan yang melengkung secara halus. Saya Karina Mada, NIM 37. Nah, tadi telah dijelaskan tentang uraian rumus normal percepatan. Nah, sekarang kita bahas masih menghitung komponen normal percepatan juga, akan tetapi yang membedakan di sini adalah kelengkungannya. Karena jujur saja, kelengkungan ini kadang-kadang jika dicari itu cukup rumit, apalagi kalau kurvanya itu kompleks. Nah, untungnya ada rumus alternatif yang jauh lebih praktis dan cepat. Rumus ini berasal dari sifat ortogonalitas antara vektor T dan N. Nah, karena T dan N saling tegak lurus, maka kuadrat besar percepatan total sama dengan jumlah kuadrat dari komponen tangensial dan normal. Nah, jadi jika kita sudah tahu, kita bisa langsung cari dengan rumus berikut. Nah, rumus ini sangat berguna karena hanya butuh dua hal, yaitu vektor percepatan yang bisa kita dapat dari turunan kedua posisi, dan untuk yang bisa kita hitung dari laju perubahan kecepatan. Nah, di sini ada ilustrasi gerak objek yang bergerak sepanjang lingkaran dengan kecepatan yang bertambah. Di sini percepatan diuraikan menjadi dua kelompok, yaitu komponen tangensial yang berarti searah gerak dan mengukur perubahan percepatan, dan ada juga komponen normal yang berarti dia menuju pusat lingkaran dan mengukur gaya sentripetal. Dan inilah yang menarik. Komponen normal ini sebanding dengan kuadrat kecepatan dan kelengkungan. Artinya, jika kita ngebut di tikungan, maka percepatan normalnya naik kuadrat. Jadi, kalau kita ngebut 2 kali lipat, gaya yang kita rasakan di tikungan jadi 4 kali lipat. Itu sebabnya di jalan raya ada batas kecepatan di tikungan. Sekarang mari kita pahami apa arti fisik dari komponen tangensial dan komponen normal ini dalam kehidupan nyata.
Pertama, komponen tangensial. Ini adalah ukuran seberapa cepat objek berubah. Bisa positif atau dia cepat, negatif dia melambat, atau dia kecepatan konstan, dia nol. Contoh paling sederhana, saat kita menekan pedal gas, maka komponen tangensial itu lebih besar dari nol atau dia positif. Nah, saat kita injak rem, maka komponen tangensial akan menurun, dia melambat, dia kurang dari nol. Dan saat kita jalan konstan di jalan lurus, maka dia akan sama dengan nol. Kedua, komponen normal. Ini adalah ukuran seberapa cepat arah gerak objek berubah. Semakin tajam beloknya, maka semakin besar komponen normalnya. Jadi, intinya, komponen tangensial ini tentang kecepatan. Apakah dia lebih cepat ataukah dia lebih lambat. Sedangkan komponen normal ini tentang arah. Apakah dia belok kiri, belok kanan, atau tikungan tajam. Nama saya Naswa Adelia dengan NIM akhiran 001. Setelah memahami konsep komponen tangensial dan normal dari percepatan, mari kita lihat penerapannya melalui sebuah contoh soal. Pada contoh ini, kita diberikan sebuah vektor posisi partikel sebagai fungsi waktu, yaitu RT sama dengan cos T ditambah T sin TI ditambah sin T dikurang T cos TJ. Kita akan menuliskan percepatan dalam bentuk komponen tangensial dan normal, yaitu A sama dengan ATT ditambah ANN. Kita cari vektor kecepatan V dengan menurunkan vektor posisi terhadap waktu. Nah, setelah diturunkan, kita peroleh V sama dengan T cos TI ditambah T sin TJ. Kedua, kita hitung besaran kecepatan norm V. Norm V sama dengan akar T cos T kuadrat ditambah T sin T kuadrat. Dikarenakan kedua komponen memiliki faktor T, T-nya bisa kita keluarkan, yaitu akar T kuadrat cos T cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T. Dengan menggunakan identitas trigonometri, cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T itu sama dengan 1. Jadi T kuadrat tambah 1 sama dengan akar T kuadrat. Akar T kuadrat sama dengan T. Untuk T lebih besar sama dengan 0. Sehingga dari sini kita bisa langsung menghitung komponen tangensial percepatan AT. Yaitu laju perubahan besar kecepatan terhadap waktu, di mana kita dapatkan AT sama dengan 1. Lalu langkah ketiga, kita menghitung percepatan A. Vektor percepatan A bisa kita dapatkan dengan menurunkan vektor kecepatan. Sama dengan dV dt sama dengan T cos TI ditambah T sin TJ, sehingga kita mendapatkan A sama dengan cos T dikurang T sin TI ditambah sin T ditambah T cos TJ. Lalu kita hitung kuadrat besar percepatan norm A kuadrat. Norm A kuadrat sama dengan cos T dikurang T sin T kuadrat ditambah sin T ditambah T cos T kuadrat, sehingga menghasilkan cos kuadrat T dikurang 2 T cos T sin T ditambah T kuadrat sin kuadrat T ditambah sin kuadrat T ditambah 2 T sin T cos T ditambah T kuadrat cos kuadrat T. Karena masing-masing memiliki komponen cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T, sehingga kita bisa keluarkan 2T cos T sin T bisa kita habisi dengan 2T sin T cos T. Dan dengan memanfaatkan identitas sin 2T sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T sama dengan 1, sehingga kita peroleh 1 ditambah T kuadrat. Dan kita bisa menghitung komponen normal AN. AN
sama dengan akar norm A kuadrat dikurang AT kuadrat. Jadi kita mendapatkan tadi norm A kuadratnya sama dengan 1 ditambah T kuadrat dikurang 1 kuadrat. Sama dengan akar T kuadrat. Akar T kuadrat sama dengan T. Untuk T sama dengan 0. Sehingga hasil akhirnya yang kita dapatkan adalah percepatan A sama dengan 1 kali vektor satuan tangensial ditambahkan T kali vektor satuan normal N. Saya Nurul Isatun-Nisa dengan NIM H011241054. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang torsi. Torsi dilambangkan dengan huruf Yunani tau dan digunakan untuk mengukur beberapa besar kurva tersebut, berpilin atau berputar keluar dari bidang okulasi. Untuk menemukan torsi, kita mulai dari turunan vektor binormal, yang didefinisikan sebagai hasil kali silang antara vektor tangen dan vektor normal. Ketika kita menurunkan B terhadap panjang busur S, diperoleh bahwa dB per ds sama dengan min Tn. Nah, di sini terlihat bahwa perubahan vektor binormal selalu searah dengan vektor normal, dan besarnya perubahan itu ditentukan oleh nilai torsi tersebut. Torsi memiliki definisi yaitu misalkan B sama dengan T dikali N, fungsi torsi dari kurva mulus adalah T sama dengan min dB per ds dikali N. Kemudian, pada gambar ini kita bisa melihat 3 vektor utama yaitu vektor tangen, normal, dan binormal. Vektor tangen menunjukkan arah gerak kurva pada titik tertentu. Jadi, kalau titik bergerak di sepanjang kurva, arah panah T menunjukkan kemana kurva menuju. Selanjutnya, vektor normal. Vektor normal tegak lurus terhadap T dan menunjukkan arah perubahan arah gerak, atau bisa dikatakan arah kelengkungan kurva. Bersama T, vektor N membentuk bidang yang disebut bidang okulasi, yaitu bidang yang menempel paling dekat dengan kurva pada titik tersebut. Kemudian ada vektor binormal, yang merupakan hasil kali silang antara T dan N. Vektor binormal tegak lurus terhadap bidang okulasi dan menunjukkan arah keluar bidang. Ketiga vektor ini membentuk 3 bidang penting, yaitu bidang okulasi T dan N, bidang normal N dan B, serta bidang hatulan T dan B. Nah, dari sini torsi menggambarkan seberapa cepat bidang okulasi ini berputar di sekitar T ketika titik bergerak sepanjang kurva. Kemudian kita masuk ke rumus cepat untuk kurvatur dan torsion. Sekarang kita masuk ke kelengkungan dulu. Kelengkungan bisa dilambangkan dengan huruf kappa dan rumusnya adalah K sama dengan V kali A dibagi V pangkat 3. Di sini V adalah vektor kecepatan dan A adalah vektor percepatan. Rumus ini digunakan buat mengukur seberapa cepat arah kecepatan berubah terhadap panjang lintasan. Kalau nilainya besar, berarti lintasan yang dilalui itu semakin tajam beloknya. Kemudian rumus untuk torsi. Torsi ini dilambangkan dengan huruf tau dan rumusnya yaitu tau sama dengan determinan dari turunan pertama, kedua, dan ketiga fungsi posisi dibagi dengan V kali A kuadrat. Kalau ditulis itu bentuknya seperti ini. Kemudian torsi ini mengukur seberapa cepat bidang yang berisi kurva berputar sepanjang lintasan. Kalau nilai torsinya 0, berarti lintasannya cuma melengkung di suatu bidang. Tapi kalau torsinya tidak 0, berarti lintasan itu berputar di ruang seperti berbentuk spiral atau helix. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan NIM H011241015. Oke, selanjutnya contoh soal diketahui sebuah kurva ruang didefinisikan secara parametris oleh RT sama dengan T, T kuadrat, 0. Hitung kelengkungan K
pada titik di mana T sama dengan 1. Oke, lanjut ke penyelesaiannya. Tentukan vektor kecepatan dan percepatan di mana kita gunakan turunan pertama dan turunan kedua. Untuk turunan pertama gunakan V sama dengan dr, d theta sehingga dapat menghasilkan 1,2T,0. Dan untuk turunan kedua dinotasikan sebagai A sama dengan D kuadrat R per dt kuadrat sehingga menghasilkan 0,2,0. Selanjutnya kita gunakan rumus kelengkungan di mana K itu merupakan panjang hasil kali silang vektor V kali vektor A per panjang vektor V pangkat 3. Pertama kita hitung dulu hasil kali silang V kali A menggunakan hasil kali silang sehingga kita dapat menotasikannya sebagai IJK 12T0 020. Nah, dengan menggunakan metode hasil kali silang kita dapat menghasilkan 0I kurang 0J plus 2K menghasilkan 0,2,0 0,02. Dengan menggunakan selanjutnya kita hitung panjang hasil kali silang tersebut sehingga menghasilkan akar 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 2 kuadrat sehingga menghasilkan akar 4 sama dengan 2. Selanjutnya hitung panjang vektor kecepatan yang turunan pertama tadi sehingga menghasilkan akar 1 kuadrat tambah 2T kuadrat tambah 0 kuadrat sehingga menghasilkan 1 tambah 4T kuadrat. Oke, selanjutnya kita substitusikan hasil panjang vektor hasil kali silang tadi dengan vektor hasil kali silang yang pangkat 3 tersebut. Sehingga dapat menghasilkan 2 per 1 tambah 4T kuadrat pangkat 3 per 2. Lalu selanjutnya substitusikan T sama dengan 1 di mana K1 sama dengan 2 per 1 tambah 4 pangkat 3 per 2 sehingga menghasilkan 2 per 5 pangkat 3 per 2 sehingga dapat hasil akhir itu 2 per 5 akar 5. Selanjutnya contoh soal berikutnya. Diketahui sebuah kurva ruang di mana RT sama dengan T, T kuadrat, T pangkat 3. Soalnya hitung torsi pada T di mana T sama dengan 1. Oke, langkah penyelesaiannya tentukan vektor percepatan dan kecepatan dengan menggunakan turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiga. Nah, untuk turunan pertama kita bisa mendapatkan vektor 1,2T, 3T kuadrat. Lalu turunan keduanya kita dapat menghasilkan 0,2,6T dan turunan terakhir yaitu turunan ketiga kita dapat menghasilkan 0,06. Oke, setelah ketiga turunan didapatkan kita bisa menggunakan rumus torsi atau T-nya itu tau. Langkah pertama itu kita hitung determinan di pembilangnya dengan menggunakan matriks. Kita dapat menghasilkan 1, 2T, 3T kuadrat, 0, 2, 6T, 006. Nah, dengan menghitung determinan di pembilang ini, kita dapat menghasilkan 1 kali dalam kurung 2 kali 6 kurang 6T kali 0 balas kurung kurang 2T 0 kali 6 kurang 6T kali 0 balas kurung ditambah lagi 3T kuadrat dikali dalam kurungnya itu 0,0 kurang 2,0. Nah, dijumlahkan atau dihitung semuanya itu dapat menghasilkan konstanta 12 ya. Nah, setelah itu untuk bagian penyebutnya kita gunakan panjang hasil kali silang antara vektor V kali vektor A sehingga dapat menghasilkan matriks IJK 1, 2T, 3T kuadrat, 0, 2, 6T. Nah,
Dengan menggunakan hasil kali silang, kita bisa menghasilkan nilai 6t kuadrat, 6t, 2. Setelah itu kita hitung kuadrat dari panjang vektor dari hasil kali silang vektor A kali vektor V, sehingga dapat menghasilkan 6t kuadrat ditambah min 6t kuadrat tambah 2 kuadrat, sehingga menghasilkan 36t pangkat 4 ditambah 36t kuadrat tambah 4. Nah, setelah itu kita substitusikan ke rumus torsi, di mana tau sama dengan 12 per 36t pangkat 4 tambah 36t kuadrat tambah 4. Nah, setelah ini kita substitusikan T sama dengan 1, di mana tau sama dengan 12 per 36 1 pangkat 4 ditambah 36 kali 1 pangkat 2 tambah 4, sehingga dapat menghasilkan 3/19. Dalam pembahasan mengenai komponen tangensial, normal percepatan, dan torsi, kita memahami bagaimana suatu objek yang bergerak di ruang 3 dimensi memiliki arah gerak yang terus berubah. Sistem koordinat biasa seperti IJK tidak lagi cukup untuk menggambarkan perubahan arah. Oleh karena itu, kita menggunakan kerangka CNB frame, yaitu sistem koordinat lokal yang selalu mengikuti arah gerak partikel. Kerangka ini terdiri dari 3 vektor utama. Ada T, vektor singgung satuan yang menunjukkan arah gerak saat objek, N, vektor normal satuan yang menggambarkan arah belokan lintasan, dan B, vektor binormal yang tegak lurus terhadap keduanya, membentuk sistem koordinat ruang yang lengkap. Dengan memecah percepatan menjadi 2 komponen tangensial dan komponen normal, kita bisa mengetahui apakah objek sedang mempercepat, melambat, atau berbelok. Komponen tangensial berhubungan langsung dengan perubahan kecepatan sepanjang lintasan, sedangkan komponen normal menggambarkan seberapa kuat lintasan tersebut berbelok. Selain itu, kita juga mengenal konsep torsi yang menunjukkan seberapa besar kelengkungan suatu lintasan memutar di ruang 3 dimensi. Nilai torsi memberi kita pemahaman lebih dalam tentang arah gerak partikel yang tidak hanya melengkung di bidang datar, tetapi juga berputar di ruang. Kesimpulannya, penerapan CNB frame dan analisis komponen percepatan serta torsi memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang dinamika gerak di ruang 3 dimensi. Materi ini bukan hanya memperluas konsep dasar vektor, tetapi juga menjadi dasar penting dalam bidang fisika, teknik, dan ilmu komputer, terutama dalam permodelan gerakan objek yang kompleks. Melalui contoh-contoh yang telah dibahas, kita belajar bagaimana menghitung kecepatan, percepatan, kelengkungan, dan torsi dari suatu fungsi posisi. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa setiap gerak di ruang dapat dianalisis secara matematis dengan teliti, sehingga kita dapat memahami arah, kecepatan, dan gaya yang bekerja di suatu benda secara lengkap.